Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 267. Munculnya sosok perempuan misterius yang diduga sebagai Ibu Asta. Ya, setidaknya itulah yang diperlihatkan di bagian akhir chapter 267, di mana gambaran dari perempuan ini muncul setelah iblis anti sihir mendengar perkataan yang dikatakan oleh Asta saat Asta menjelaskan tentang alasan mengapa dia tidak mau melawan iblis anti sihir. Oh iya, perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa hal menarik yang sengaja kami lewati di video ini, karena menurut kami sudah ada beberapa hal menarik yang terbahas di video sebelumnya. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 267 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa hal menarik. Hal menarik pertama, selain memiliki wujud dengan desain yang serupa dengan iblis Hagrid, iblis anti sihir ternyata memiliki desain wajah yang terkesan mirip dengan desain awal Asta atau sketsa awal Asta yang dibuat oleh Yuki Tabata sebelum dia membuat cerita Black Clover. Ya, walaupun ada beberapa bagian yang dibuat sedikit berbeda oleh Yuki Tabata, seperti misalnya rambut bagian atas dan warna mata. Tapi sayangnya kita belum bisa memastikan mengapa Yuki Tabata membuat iblis anti sihir terkesan mirip dengan desain awal atau sketsa awal Asta. Entah ini hanya kebetulan atau Yuki Tabata memiliki suatu kejutan nantinya. Hal menarik kedua, setelah iblis anti sihir melepaskan serangan kedua kepada Asta, iblis anti sihir sempat mengucapkan beberapa perkataan tentang Asta. Tapi sayangnya perkataan yang diucapkan oleh iblis anti sihir ini memiliki dua terjemahan fans yang sedikit berbeda, hingga membuat beberapa fans memiliki dua opini yang berbeda tentang wilayah atau teritori iblis. Di mana terjemahan fans pertama berbunyi, "Kau duluan yang masuk ke dalam wilayah seorang iblis." Nah, bila terjemahan fans pertama ini memang benar, maka ada kemungkinan kalau setiap iblis memiliki semacam teritori atau wilayahnya masing-masing. Dan wilayah atau teritori yang dimasuki oleh Asta adalah wilayah milik iblis anti sihir. Sedangkan terjemahan fans kedua berbunyi, "Kau duluan yang masuk ke dalam wilayah atau teritori para iblis." Nah, karena di terjemahan kedua ini memakai kata para iblis, maka wilayah atau teritori yang dimasuki oleh Asta merupakan suatu wilayah milik para iblis atau banyak iblis. Atau dengan kata lain, wilayah yang sudah dimasuki oleh Asta adalah dunia iblis pada umumnya. Lalu, walaupun kita belum bisa memastikan terjemahan manakah yang paling benar dan belum bisa memastikan maksud dari kata teritori atau wilayah di sini, dari dua terjemahan tersebut setidaknya kita bisa mengambil kesimpulan kalau Asta sudah pernah masuk ke dalam semacam wilayah iblis. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kapankah Asta pertama kali masuk ke dalam semacam teritori iblis? Apakah sejak dia masih bayi, sejak dia pertama kali mendapatkan Grimoire, atau sejak Arch Forest Witch? Bila teman-teman punya opini tentang hal ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Hal menarik ketiga, ketika seseorang yang menggunakan Devil Binding Ritual gagal mengalahkan iblis yang dipanggil, tubuh dari orang tersebut akan diambil alih oleh iblis, dan orang tersebut akan berubah menjadi sosok monster yang mengerikan. Tapi sayangnya sampai saat ini belum ada penjelasan tentang bagian manakah yang akan berubah menjadi sosok monster mengerikan. Entah itu tubuh fisik dari si pengguna Devil Binding Ritual, atau bahkan jiwa dari pengguna Devil Binding Ritual. Dan uniknya lagi, gambaran dari monster mengerikan tersebut seolah berada di dunia iblis. Mungkinkah ini merupakan sebuah petunjuk kalau seseorang yang kalah dari Devil Binding Ritual akan bertukar tempat dengan iblis dan membuatnya terperangkap sebagai monster mengerikan di dalam dunia iblis? Ada kemungkinan, tapi belum bisa dipastikan. Lalu bila ini memang benar, bisakah monster mengerikan tersebut dikatakan sebagai iblis? Dan bila monster mengerikan tersebut bisa dikatakan sebagai iblis, maka bisa kita katakan kalau orang yang kalah dari iblis dalam Devil Binding Ritual akan berubah menjadi iblis dan bertukar tempat dengan iblis, hingga membuatnya terperangkap di dunia iblis. Tapi perlu diingat, ini benar-benar hanya opini liar yang berdasar dari terjemahan fans. Hal menarik keempat,
Seperti apa yang dikatakan oleh Nahato, jika Asta kalah dari iblis dalam ritual terlarang atau devil binding ritual, Nahato akan menaruh dan menata tulang belulang Asta di altar tempat ritual. Dan uniknya di altar ini hanya terlihat ada tulang tengkorak tanpa tulang belulang dari bagian tubuh yang lain. Lalu mengapa di sana hanya ada tulang tengkorak? Ya, hal ini sebenarnya belum dijelaskan secara detail. Tapi menurut kami ada dua kemungkinan mengapa hal ini bisa terjadi. Pertama, ada kemungkinan kalau iblis yang mengambil tubuh seseorang tidak membutuhkan bagian kepala hingga membuat kepala dari orang tersebut akan dibuang oleh si iblis. Kedua, ada kemungkinan ketika seseorang dikalahkan iblis dalam ritual ini dan tubuhnya diambil alih oleh iblis, salah satu efek dari devil binding ritual akan aktif dan membuat tubuh yang diambil alih oleh iblis akan dieksekusi. Di mana hal ini didasarkan dari gambaran sebuah Von Glyph atau prasasti di chapter 267. Hal menarik kelima, dari perkataan Nahato yang berbunyi, "Kau kira orang sepertimu bisa bertambah kuat dalam waktu singkat hanya dengan cara biasa?" Sang autor seolah sudah mengisyaratkan bahwa sebenarnya ada cara lain agar seorang penyihir dapat bertambah kuat dengan bantuan kekuatan iblis. Lalu mengapa Nahato membuat Asta menjalankan sebuah ritual terlarang bernama Devil Binding Ritual? Ya, tentu saja seperti dua alasan yang sudah dijelaskan oleh Nahato. Alasan pertama, karena mereka hanya memiliki waktu 2 hari. Alasan kedua, karena Asta tidak memiliki mana. Hal menarik keenam, menurut Nahato, semua iblis seharusnya adalah makhluk tanpa perasaan. Dan menurut iblis anti sihir, semua iblis adalah makhluk yang jahat. Sedangkan menurut Asta yang merasakan ki dari iblis anti sihir mengatakan kalau iblis anti sihir bukanlah makhluk yang jahat dan berbeda dari iblis lain. Karena dia tahu kalau iblis anti sihir tidak memiliki niatan untuk membunuh Asta. Lalu bisakah hal ini dijadikan sebagai dasar kalau iblis anti sihir memiliki perasaan dan membuatnya berbeda dari iblis lain? Tapi mengapa iblis anti sihir bisa memiliki perasaan? Mungkinkah ini berhubungan dengan perempuan yang diduga sebagai ibu Asta? Atau hal ini bisa terjadi karena iblis Asta dulunya merupakan makhluk lain yang berubah menjadi iblis? Tapi bisakah makhluk lain berubah menjadi iblis? Ya, menurut kami ada kemungkinan kalau hal ini bisa terjadi. Karena faktanya sang Elder Elf pernah menggunakan sebuah sihir terlarang dan membuatnya berubah bentuk menjadi iblis raksasa. Ya, walaupun kata iblis dari perubahan sang Elder Elf sendiri memiliki artian yang sedikit berbeda dari kata iblis yang digunakan untuk iblis-iblis lain seperti Luciferus, Zagreus, dan lain-lain. Di mana kata iblis untuk Zagreus dan yang lain memiliki terjemahan resmi sebagai devil, sedangkan iblis sang Elder Elf memiliki terjemahan resmi sebagai demon. Ya, yang pintar bahasa Inggris pasti tahulah kalau devil dan demon memiliki perbedaan. Hal menarik ketujuh, iblis Asta terlihat mengingat tentang sosok seorang perempuan yang diduga sebagai ibu Asta. Saat Asta mengatakan, "Kau bukanlah orang jahat." Ya, dari sini bisa dipastikan bahwa iblis anti sihir pernah bertemu dengan seorang perempuan yang mengatakan kata yang sama seperti perkataan yang diucapkan oleh Asta di sini. Lalu dengan alasan yang sudah kami jelaskan di video sebelumnya, iblis anti sihir sepertinya bertemu dengan perempuan tersebut di dunia manusia. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, mengapa perempuan yang diduga sebagai ibu Asta mengucapkan perkataan yang sama dengan Asta? Nah, harus ada alasannya kan? Gak mungkin dong kalau dia tiba-tiba datang dan langsung bicara kayak gitu. Mungkinkah pada saat itu perempuan tersebut sedang mengalami situasi yang sama dengan Asta? Ya, kalau menurutku pribadi bisa enggak dan juga bisa iya. Tapi yang jelas dalam gambaran yang diperlihatkan, perempuan tersebut terkesan tidak sedang bertarung. Lalu mengapa dia mengatakan hal yang sama? Ya, sebenarnya masih ada banyak sekali kemungkinan karena informasinya masih sangat minim. Dan seharusnya teman-teman bisa bayangkan sendirilah mengapa seseorang berkata, "Kau bukanlah orang jahat." Kemudian dari sekian banyaknya kemungkinan, kami cuma pengen ngasih satu opini kami, di mana menurut kami iblis anti sihir dulunya dikenal sebagai makhluk yang jahat, dan perempuan tersebut pun awalnya menganggap dia adalah makhluk yang jahat karena mendengar kabar dari orang lain. Tapi setelah dia bertemu dengan iblis anti sihir, entah karena misi atau karena kebetulan, dia pun menyadari kalau iblis anti sihir bukanlah makhluk yang jahat dan mengatakan hal tersebut.
Nah, selanjutnya mengapa iblis anti sihir terkesan sangat tersentuh saat mendengar ada orang lain yang mengatakan kalau dia bukan makhluk yang jahat? Ya, ini juga belum ada penjelasan resmi sebenarnya, tapi menurut kami, sepertinya di masa lalu semua orang yang dia temui sudah menganggapnya sebagai makhluk yang jahat, dan perempuan tersebut merupakan orang pertama yang menganggapnya bukan makhluk yang jahat. Kemudian karena ada banyak yang bertanya apakah iblis anti sihir merupakan ayah Asta, sebenarnya kami sendiri belum bisa berkata banyak tentang hal ini. Tapi ini bukanlah hal yang tidak mungkin. Ya, masih ada kemungkinan. Ditambah lagi seperti apa yang kami sampaikan di hal menarik ke-6, bahwa makhluk lain bisa berubah menjadi iblis. Ya, sampai sini teman-teman pasti tahu lah apa yang kami maksud. Ditambah lagi selain sihir terlarang yang digunakan oleh sang Elder Elf, di hal menarik ketiga, kami sudah menjelaskan bahwa seorang manusia bisa berubah menjadi sosok monster yang digambarkan dengan background yang terkesan seperti dunia iblis. Karena background yang digunakan di sini terlihat sama dengan background yang biasa digunakan untuk menggambarkan iblis Asta sebelumnya. Tapi perlu diingat kalau pembahasan mengenai iblis Asta ini hanyalah sebuah opini, dan kami sendiri belum bisa memastikan apakah iblis Asta awalnya adalah manusia atau iblis murni. Sekian dari kami, and see ya.